Halo Sobat Manajemen, perkenalkan nama saya Rizky Banyumili. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman semua sudah paham belum terkait konsep manajemen keuangan? Kalau kalian penasaran, boleh nih saya kasih tahu tentang apa itu sih konsep manajemen keuangan? Oke, yang pertama teman-teman, di sini ada pengertian dan bentuk korporasi dulu nih. Korporasi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia saat ini. Bila dilihat dari sudut yuridis ekonomis, bentuk-bentuk korporasi dapat dibedakan ke dalam beberapa kepemilikan berikut. Yang pertama, ada kepemilikan perorangan. Kepemilikan perseorangan atau prioritasship adalah suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang yang bertujuan untuk mencapai keuntungan atau laba. Di sini ada dagang atau toko material bangunan. Usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang dibentuk berdasarkan kehendak pribadi seorang pengusaha untuk melakukan usaha dagang dengan modalnya sendiri dan menarik juga keuntungan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk usaha dagang pun sudah banyak ya teman-teman, seperti kayak material bangunan dan tempat-tempat aksesoris kayak lampu-lampu, elektronik. Tapi biasanya untuk dagang sendiri ini, biasanya banget dia punya basicnya itu apa? Misalnya, dia seorang yang ahli banget tentang masalah elektronik, dan dia akan buka nih toko elektronik. Seperti itu sih. Dia membuka perusahaan berdasarkan kehendaknya diri sendiri nih. Dan keuntungannya ya buat dirinya sendiri juga. Yang ketiga ada persekutuan atau partnership. Persekutuan atau partnership dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ya, ini ibarat kayak kerjasama aja. Sudah cukup banyak sih kerjasama. Yang keempat ada perseroan terbatas umum. Perseroan terbatas umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Itu bedanya umum dan juga perseroan terbatas. Pentingnya manajemen keuangan dalam korporasi. Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana caranya menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kekayaan. Demikianlah kita akan berhadapan dengan keputusan keuangan seperti kita memperkenalkan produk baru, kapan melakukan pinjaman dari bank, kapan menerbitkan saham atau obligasi, kapan perluas kredit ke pelanggan, dan berapa banyak kas harus yang dipertahankan. Nah, ini adalah fungsi seorang manajemen nih. Dia bisa mengatur uang, minjam, memberikan pinjaman, serta memperoleh keuntungan. Nah, ini tugasnya manajemen juga nih untuk mengatur itu. Hmm. Di sini ada tujuan dan tanggung jawab manajemen keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, yakini kemakmuran yang maksimal, manajer keuangan harus menjabarkan tujuan perusahaan itu ke dalam tujuan-tujuan yang lebih terperinci. Begitu pula pada manajer-manajer dari bagian yang lain, seperti bagian produksi maupun pemasaran. Bagian pemasaran mungkin akan menjabarkan tujuan itu menjadi peningkatan penjualan atau usaha memasuki daerah pasar baru. Bagi bagian produksi dapat dijabarkan menjadi penurunan biaya produksi atau usaha untuk mempercepat proses produksi sehingga timbul kenaikan yang efisiensi. Sedangkan bagi bagian keuangan, penjabaran tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan resiko hasil. Dalam pendekatan ini, menekan agar manajemen keuangan harus menciptakan laba atau untung nih yang maksimum yang tinggi, tapi dengan tingkat resiko yang minimum. Nah, jadi jelaskan bahwa seorang manajemen tuh harus banget nih menciptakan laba yang maksimum nih, tetapi dengan tingkat resikonya yang rendah. Yang kedua ada pendekatan likuiditas, profitabilitas, yaitu ya pencairan gitulah, timbal baik uang gitu.
Dengan pendekatan ini, para manajer keuangan harus berusaha menjaga likuiditas dan profitabilitas bersama-sama secara serasi, selaras, dan seimbang. Peran manajer keuangan dalam korporasi. Kepala keuangan sebagai kepala dari tiga fungsi utama perusahaan. Melapor langsung kepada presiden atau wakil presiden. Pada perusahaan besar, operasi keuangan yang dipimpin oleh kepala keuangan dibagi menjadi dua cabang yang masing-masing dikepalai oleh bendahara dan controller. Tanggung jawab controller pada umumnya berhubungan dengan akuntansi. Untuk kepentingan internal dilakukan perhitungan akuntansi biaya, anggaran, dan peramalan. Sedangkan pihak eksternal, laporan dibuat untuk kepentingan perhitungan pajak, bursa efek, sekuritas, serta para pemegang saham. Hubungan korporasi dan pasar uang. Nah, tujuan sistem keuangan adalah untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang surplus dana atau banyak uang lah kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam pengertian umum, rumah tangga individu adalah pihak yang surplus dana, sementara perusahaan adalah pihak yang memerlukan atau defisit dana. Individu secara tidak langsung menyediakan dana bagi perusahaan melalui lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Lembaga keuangan tersebut selanjutnya menyalurkan dana kepada perusahaan baik dalam bentuk kredit atau melalui surat-surat berharga melalui pasar keuangan atau financial market. Dengan demikian, pasar keuangan atau financial market terdiri atas lembaga dan mekanisme yang memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Harga saham dan nilai pemegang saham. Jika manajer ingin memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka mereka harus tahu bagaimana kekayaan itu ditentukan. Pada intinya, kekayaan pemegang saham hanyalah jumlah lembar saham beredar yang dikalikan dengan harga per lembar sahamnya. Jika Anda ini memiliki 100 lembar saham, Samsung nih, dan harganya adalah 350 nih per satu lembar. Maka kekayaan adalah Samsung adalah 35.000. Kekayaan seluruh pemegang sahamnya dapat dijumlah dan menjadi nilai Samsung yang seharusnya dimaksimalkan oleh manajemen. Apa yang menentukan harga saham tersebut? Nah, itu dia pertanyaannya. Jika Samsung sudah mengambil keputusan yang baik, harga sahamnya seharusnya akan meningkat nih. Sementara jika mengambil keputusan yang buruk, maka harga saham akan turun. Tujuan untuk manajemen adalah mengambil sekumpulan keputusan yang menghasilkan harga saham maksimal, karena ini akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham juga. Namun perlu catat bahwasannya faktor luar kendali manajemen juga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Ya, ini sebagai contoh serangan bom Bali, hampir seluruh harga saham turun seefektif apapun manajemennya. Jadi sebenarnya manajemen itu sudah memanage atau telah mengatur uang yang akan diterima atau suatu tempat yang akan meningkat sahamnya dan lain-lain. Cuma terkadang hambatan dia juga ada, yaitu di luar kendali dia, yaitu kayak bencana alam, kayak COVID kemarin tuh banyak saham-saham pada turun. Itu juga menjadi faktor penyebab seapapun manajemennya dia tetap akan selalu seperti itu. Tapi setidaknya dia bisa minimalisir resiko atau namanya disebut manajemen resiko. Nilai intrinsik, harga saham, dan kompensasi. Perlu diperhatikan bahwa manajer suatu perusahaan memiliki informasi terbaik tentang prospek perusahaan di masa depan, sehingga estimasi nilai intrinsik manajer pada umumnya lebih baik daripada estimasi investor luar. Walaupun begitu, manajer sekalipun dapat melakukan salah. Nilai intrinsik adalah suatu konsep jangka panjang. Nilai ini mencerminkan baik tindakan yang tidak tepat maupun tindakan yang tepat. Tujuan dari manajemen hendaknya mengambil tindakan dirancang untuk memaksimalkan nilai intrinsik perusahaan, bukan dari harga pasarnya saat ini. Namun perlu dicatat bahwa memaksimalkan nilai intrinsik akan memaksimalkan harga rata-rata dalam jangka panjang dan tidak selalu berarti harga saham saat ini. Di sini ada etika usaha. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki saing yang tinggi, pula mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai menelah hubungan antara etika bisnis
Selain dengan mengamati bagaimana perusahaan real telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnisnya, harus diyakini bahwa dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Karena yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadi friksi, baik internal perusahaan maupun dengan eksternal. Ada loss communication antara internal dan eksternal, mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Perusahaan yang melakukan suatu tindakan yang tidak etis akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontraproduktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi, dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan bahwa etika bisnis itu sangat penting dalam kita memulai usaha. Karena di situ akan membuat kita bernilai di mata orang-orang lain. Mau itu seorang investor, kreditor, siapapun itu, walaupun ada orang yang ingin beli barang kepada kita, ketika kita buka usaha, kita wajib melakukan etika bisnis. Ya, ibarat kayak sopan santun, kayak gitu sih, etika beretika aja. Bagaimana caranya yang membuat orang lain melihat kita enak dengan usaha kita, jangan sampai ada hal-hal negatif, ya gitu-gitu sih untuk etika bisnis. Konflik antar manajer dan pemegang saham, agensi konflik antar manajer dan pemegang saham muncul karena dalam praktik pembelian saham tersebut, manajemen sering kali dipandang melakukan penawaran yang kurang wajar. Agensi konflik yang lain dapat terjadi antara stockholder dengan debt holder. Hal ini disebabkan karena defaulter merasa dijadikan sebagai kuda pedati bagi pemegang saham. Artinya, kreditur dieksploitasi oleh pemegang saham. Pandangan seperti itu terjadi karena apabila perusahaan sukses, maka pihak yang lain banyak menikmati keberhasilan oleh pemegang sahamnya. Tapi apabila mengalami kesulitan bangkrut, resiko ya ditanggung oleh pemegang saham dari kreditor. Logika semacam ini juga jelaskan bahwa apabila perusahaan mendapat kredit, maka tidak ubahnya pemegang saham membeli call option atau perusahaan. Apabila kemudian hari nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan utang, maka pemegang saham akan mengextend call option, yang berarti pemegang saham akan melunasi utang perusahaan. Perubahan peranan dalam manajemen keuangan. Ketika industrialisasi mulai berkembang pesat, masalah krisis yang dihadapi perusahaan adalah dalam pencari modal. Dalam perusahaan usaha, pasar modal saat ini masih primitif dan pemindahan dana dari pemilik perorangan ke dunia usaha masih mengalami kesulitan. Laporan akuntansi tentang laba usaha dan nilai harta boleh dikatakan tidak handal, dan perdagangan saham oleh orang dalam perusahaan dan para manipulator menyebabkan harga saham saat berfluktuasi. Sebagai akibatnya, para investor menolak untuk membeli saham obligasi pada situasi semacam itu. Dengan mudah dan dapat dimengerti mengapa bidang keuangan memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah hukum tentang penerbitan suatu harga. Perkembangan manajemen keuangan berkembang lebih cepat selama akhir periode tahun 1950-an. Pada masa sebelumnya, perhatian manajemen lebih banyak ditunjukkan pada sisi sebelah kanan, yaitu neraca, utang, dan modal. Maka perhatian mulai beralih pada analisis harta. Perhatian manajemen keuangan juga mulai beralih dari sudut pandang pihak luar ke sudut pandang internal perusahaan. Oleh karena keputusan di bidang keuangan dianggap sebagai masalah pokok perusahaan secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap manajemen keuangan. Inflasi menyebabkan naiknya jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis dan volume tertentu. Jika barang persediaan terjual, maka barang tersebut harus digantikan dengan barang pengadaan yang lebih mahal, sehingga para manajer keuangan mencari tambahan modal. Pengusaha moneter pemerintah tersebut mencoba membatasi besar dana yang biasa dipinjamkan untuk menekan laju inflasi. Harga obligasi menurun jika suatu bunga meningkat, maka harga obligasi jangka panjang akan menurun. Dalam usaha menghindari kerugian karena turunnya modal, pemberi pinjaman akan mulai pertama meminjamkan lebih banyak dana dalam jangka pendek ketimbang dalam bentuk hutang jangka panjang. Kedua, mengharuskan dan memaksa obligasi yang suku bunganya bergerak sesuai dengan suku bunga umum yang diukur dengan indeks suku bunga. Lingkungan berubah, ekonomi dan keuangan terus berubah. Yang pertama ada persaingan internasional nih. Di zaman sekarang, para perusahaan tidak hanya memiliki bisnis,
di dalam negeri saja, tapi juga pasar-pasar internasional. Perusahaan memiliki pasar global dipercaya akan memberikan tekanan pada biaya operasional dan mencapai kesuksesan pada produknya. Proteksi hanya dapat memperlambat adanya produk lainnya yang unggul dan pertahanan yang paling baik adalah memasuki pasar di seluruh dunia. Yang kedua, keuangan internasional. Keuangan internasional merupakan instrumen yang digunakan untuk membahas arus dengan skala yang besar. Dalam hubungan internasional, terjadi banyak problem-problem yang menyangkut permasalahan keuangan global yang dipengaruhi ekonomi politik sehingga memerlukan perhatian lebih khusus terhadap permasalahan tersebut. Problem-problem yang terjadi menyangkut keuangan internasional sudah terjadi beberapa abad terakhir ini. Masalah tersebut timbul dikarenakan terdapat kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap negara di dunia sehingga dapat menyebabkan permasalahan yang bersifat global.